Mulai aja, Kak. Yuk, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Dek Fitri sama Dina Fisya. Gimana kabarnya hari ini? Happy nggak? Alhamdulillah, bisa saja. Alhamdulillah. Pagi-pagi itu harus semangat ya. Kita jargon dulu boleh nggak? Kita jargon HSKS. Boleh ya? Boleh. Oke. Kalau Karifa bilang homeschooling Kaseto, Dina Fisya sama Dek Fitri jawab cerdas, kreatif, dan ceria. Oke? Sambil gambarkan apa itu cerdas, apa itu kreatif, dan ceria. Kalau misalnya ngomong ceria, mukanya juga harus ceria. Oke? Yang masih ngantuk-ngantuk supaya lebih ceria lagi ya. Ya kan? Dan Nafisnya baru bangun tidur ya, bangun tidur pagi. Iya, Kak. Tadi hampir telat. Oke, untung nggak, untung masih bisa tepat waktu ya. Kita jargon dulu ya. Yuk dibuka dulu mikrofonnya. Hmm. Homeschooling Kaseto Depok, cerdas, Mas, kreatif, ceria. kreatif, ceria. Eh, semoga semangat ya. Yeay. Oke, kakak mau kalian untuk Semangat. join. Kakak mau kalian untuk join kelas point yang seperti minggu lalu kita lakukan gitu ya. Coba kakak share screen dulu. Sudah nampak ya selindianya? Sudah, Kak. Oke. Nah, gimana nih perasaannya hari ini? Coba diisi ya. Masuk ke yang tadi kakak sudah coba. Nafisya sama Fitri sudah membuka jawaban atau belum? Pilih Sleepy. Sebentar Kak, saya masih loading. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Dan Nafisya kenapa nih feeling sleepy? Apa semalam begadang nonton bola? Iya, Kak. Saya begadang. Kalau kalau misalnya lagu yang Roma Irama tahu nggak? Kenapa, Kak? Maaf, Lagu nggak kedengeran. lagu Roma Irama tahu nggak? Yang Nggak tahu. begadang begadang gitu. Tahu nggak? Oh, saya tahu. Saya tahu, Kak. Saya tahu, Kak. Iya, jadi Dana Fisya kan masih SMA ya. Terus urgensi begadang itu karena apa? Nonton bola tadi semalam. Saya nabir-nabir, Pak. Lain kali kalau misalnya mau begadang itu untuk hal yang bermanfaat. Oke. Kalau ditahan, nggak bisa, Kak. Tikusan. Oke, kita lanjut ya. Iya, Nah, Kak. ini kakak baca yang jawabannya Kak Devitri. Ngantuk kak, kelasnya pagi banget. Oh iya, justru sengaja supaya kita lebih bisa prepare dari pagi. Karena kan kita nggak pernah tahu ya kalau misalnya kelas online itu ada gangguan jaringan atau misalnya ada yang bangun siang, ada yang habis begadang jadi nguap-nguap supaya kita lebih prepare aja gitu. Tapi harus semangat ya hari ini ya. Karena kita mau belajar apa hari ini? Pelajaran apa? Belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Siapa, Indonesia, Kak. siapa yang suka bahasa Indonesia? Kak Fitri. Aku.
Nah, keren. Oke. Semoga cita-citanya nanti jadi guru bahasa Indonesia ya. Iya Kak, aku jadi penerjemah. Oke, keren. Mau jadi dosen dia, Kak. Keren. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ya. Kasih bintang untuk Nafisya dan juga Fitri. Nah, lanjut. Coba kakak mau kalian perhatikan gambar di sini. Nah, pertanyaannya apakah yang membedakan gambar A dan B? Coba perhatikan di gambar A ini ada apa? Seorang perempuan sedang apa dan gambar B ini seorang laki-laki sedang apa? Boleh diisi ya. Mhm. Oke. Ini Nafisya ya. Nafisya Ya, Kak. Nafisya menjawab itu gambar WikiHow, orang yang lagi minum air Kak, kalau nggak salah, betul. Tapi kira-kira jawaban yang Nafisya ini itu jawaban gambar A atau B ya? Coba diperhatikan. Gambar. Gambar. Sebenarnya dua-duanya menurut saya itu lagi minum air. Oke, boleh, nggak apa-apa. Cuman yang satu sesat, Kak. Hmm, gambar orang lagi masukin air ke hidung. Oke, betul. Kita bahas sama-sama ya. Kata Nafisya itu gambar orang lagi minum air dua-duanya, cuman beda masukinnya aja Kak, yang satu ke mulut, yang satu ke hidung. Kata Fitri juga gitu, itu lagi masukin air ke hidung Kak. Nah sekarang, kalau misalnya, kita kasih bintang dulu. Kalau misalnya kakak tanya, kira-kira yang merupakan langkah untuk minum air yang benar tuh yang mana sih? Coba masukinnya ke hidung apa ke mulut? Ke mulut Kak. Mulut lah, Kak. Betul. Ya, berarti kalau misalnya yang B ini prosedur yang betul apa salah? Kalau minum lewat hidung. Yang salah Kak. Salah ya. Salah. Nah, sekarang kalau misalnya Nafisya misalnya minum mengikuti contoh yang B, itu kira-kira ada dampaknya nggak sih ke Nafisya? Jadi tersendak. Tersedak, betul. Kalau menurut Fitri gimana? Iya benar Kak, kata Nafisya, keselak kayak keselak air gitu jadinya. Napasnya tersumbat gitu ya jadinya sama air. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kenapa kita harus menjalankan sebuah aktivitas sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan proses yang betulnya. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan proses yang benar, itu akan menimbulkan suatu dampak yang buruk bagi kita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak Kak. Oke, berarti bisa lanjut ya salin dianya ya. Ya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada dua gambar lagi. Ada yang pertama itu ada cara menghipnotis aja sama cara menikah seperti binatang. Nah, kira-kira menurut Fitri sama Nafisya, ini ada manfaatnya atau ini hanya hiburan atau ini termasuk ke dalam apa sih gitu? Coba boleh? Iya. Sertifikat, Kak. Apa?
Sampai sesat kegiatan gabut. Ya bisa sebuah tutorial kegiatan ya. Kegiatan yang kira-kira ada manfaatnya nggak sih menghipnotis ayam? Nggak ada, Kak. Cuma buat hiburan aja. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah mengenai prosesnya, betul? Sampai ke Tuh, Kak. menghipnotis ayam aja atau bertingkah laku seperti binatang aja ada tutorialnya gitu. Maka hal-hal penting yang lain juga ada tutorialnya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Lanjut ya. Nah, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Coba di sini kakak mau tahu apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Boleh join lagi kelas ini? Saya pengetahuan kalian, kalau misalnya salah-salah juga nggak apa-apa. Kak, pilihan jawabannya kok kurang? Kurang ya? Oke, Iya, jadi Kak. kita manual aja nggak apa-apa ya. Oke, Kak. Oke, Ya, kira-kira menurut Kak. menurut Fitri sama Nafisya, yang dimaksud teks prosedur itu yang bagaimana sih? Coba, boleh? Fitri dulu boleh. Kan sesuatu. Yang mana yang C ya? Yang Ya, Kak. Kalau Fitri yang mana? Kalau menurut Fitri yang mana kira-kira? C, Kak. Jelas nggak, Kak, suaranya? Jelas. Oke, yang C semua ya. Berarti seperti yang tadi kakak sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai sebuah proses atau langkah-langkah. Di mana clue-nya udah benar banget nih menuju ke prosedur, yaitu sebuah teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Untuk pengertiannya ada yang mau ditanyakan? Aman. Oke, kita lanjut saling gengnya ya. Nah, di sini apa itu prosedur? Tadi sudah dijawab, ada langkah-langkah. Kata kuncinya itu diingat-ingat ya. Kalau misalnya ditanya apa itu prosedur, yang pertama itu ada langkah-langkah, petunjuk, dan juga terperinci. Dimana kalau misalnya disambungkan gitu ya, menjadi sebuah kalimat itu menjadi sebuah pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu secara terperinci, begitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur teks prosedur. Ada tujuan, material, langkah, dan juga kesimpulan. Sekarang yang ingin kakak tanyakan adalah, dari kalian ada yang tahu apa itu tujuan, material, langkah, dan juga kesimpulan? Boleh? Gak apa-apa, kita saling mencoba ya, menjawab. Dari Fitri, boleh? Iya, Kak. Menurut saya, jadi strukturnya itu ada tujuan, material, kesimpulan, karena teks prosedur itu pasti ada tujuannya. Jadi setiap langkah-langkah yang dilakukan itu pasti punya tujuannya. Terus material itu karena di teks ini juga biasanya menyebutkan bahan-bahannya gitu. Misalkan untuk membuat es nutrisari gitu kan, itu ada bahan-bahannya. Terus juga selanjutnya langkah pembuatannya sama juga kesimpulannya. Mungkin cukup, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Fitri. Betul sekali. Jadi kalau misalnya di struktur dari teks prosedur itu sendiri, yang pertama ada tujuan. Tujuan itu kenapa kita melakukan sesuatu, melakukan sebuah proses, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu Fitri juga menyebutkan ada material. Material itu betul, alat dan bahan. Sekarang kalau langkah dan kesimpulan, boleh dari Nafisya mau menambahkan? Langkah dan kesimpulan itu menurut saya ya Kak, yang saya tahu intinya kita memasukkan
langkah-langkah ya, terdapat langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, dalam proses menjalankan atau membuat sesuatu. Terus kesimpulannya itu lebih ke rangkuman atau resum kembali gitu dari yang udah kita sampaikan, intinya apa gitu, Oke. isi dari struktur teks tersebut. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Nafisya, betul. Jadi kalau di langkah-langkah itu mungkin ciri-cirinya seperti yang pertama atau yang kedua, selanjutnya. Nah, itu merupakan step by step gitu ya. Salah satu contoh step by step dalam langkah-langkah atau struktur dari teks prosedur. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan itu hal-hal yang merangkum dari proses yang telah dilakukan. Tapi fungsi dari kesimpulan ini bersifat opsional. Jadi dalam strukturnya itu sebenarnya hanya ada tiga yang menjadi kewajiban dalam teks prosedur. Kesimpulan ini opsional. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan suatu kesimpulan, maka itu menjadi sebuah teks prosedur yang sempurna. Begitu. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Baik. Sejauh ini aman, Kak. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada jenis teks prosedur. Ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan juga protokol. Sekarang yang ingin kakak tanyakan, coba kalian sudah pernah dengar belum antara sederhana, kompleks, dan juga protokol? Boleh jadi Nafisya? Maaf, Kak, tidak terdengar, putus-putus. Oh, baik, kakak ulangi ya. Nah, di sini ada tiga jenis teks Ya. prosedur. Kira-kira menurut yang Nafisya tahu itu yang bagian mana? Sederhana, kompleks, atau protokol? Mungkin yang saya tahu pastinya yang sederhana ya, Kak, ya. Sama mungkin secara umum ketiganya saya tahu, tapi lebih yang sederhana, Kak. Oke, yang sederhana tuh yang bagaimana Nafisya kira-kira? Seperti namanya yang sederhana, lebih ke simple sih, Kak, intinya. Jadi nggak belibet dan mungkin teks prosedur atau langkah-langkahnya lebih singkat gitu. Baik, terima kasih jawabannya ya. Betul sekali. Jadi teks prosedur sederhana adalah sebuah teks prosedur yang simple, yang mudah, yang langkah-langkahnya itu hanya berisi 1 sampai 3 langkah. Begitu. Biasanya contohnya kayak apa, Kak? Contohnya kayak cara membuat kopi instan, cara mencolokkan chargeran ke HP, atau misalnya cara menempelkan jam dinding dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sebenarnya menurut sebagian orang tanpa ada tutorial juga bisa dilakukan begitu. Lalu ada teks prosedur kompleks. Kira-kira ada yang tahu apa itu teks prosedur kompleks? Fitri boleh? Iya, Kak. Kalau teks prosedur kompleks mungkin langkah-langkahnya jelasinnya lebih rinci, terus lebih panjang juga. Jadi kan kalau sederhana itu mungkin hanya inti-intinya aja, tapi kalau yang kompleks lebih dijabarin lebih dalam lagi gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Fitri. Coba menurut Fitri, kira-kira contoh dari teks prosedur kompleks itu apa sih? Contohnya? Ya, Kak. Contohnya mungkin eh cara membuat ini, Kak, misalnya cara membuat bolu itu kan langkah-langkahnya dari mulai adon sampai manggang sampai ngedinginin adonan sampai ngedinginin hasil bolunya juga sama ngasih topping-toppingnya kayak gitu mungkin, Kak. Ya, betul sekali. Jadi teks prosedur kompleks itu contohnya banyak ya. Yang tadi Fitri sebutkan juga betul. Cara membuat sebuah bolu atau kue di mana itu sangat rinci. Ada takarannya, misalnya telurnya berapa, margarin berapa gram, harus pakai mixer dengan waktu berapa menit. Itu merupakan contoh kekompleksan dari teks prosedur. Nah, sekarang ada yang asing nggak sih? Teks prosedur protokol. Ada yang baru dengar nggak? Belum pernah, Kak, belum pernah denger. Kalau Nafisya udah pernah dengar belum? Protokol ya, Kak.
Sebenarnya kalau kata protokolnya udah, teman saya kurang tahu tuh Kak kalau jenis teks prosedur yang protokol. Oke, jadi jenis teks prosedur protokol ini merupakan sebuah jenis teks prosedur di mana kalau misalnya langkah-langkahnya itu dilakukan tidak berurutan, tujuannya itu tetap tercapai. Contohnya kayak apa ya? Coba, contohnya apa ya? Mungkin tadi kakak sudah sebutkan gitu. Ada yang tahu? Tidak tahu Kak. Tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kakak kasih contoh ya. Untuk teks prosedur protokol ini, contohnya itu eh, cara mencharger HP. Contoh nih kakak nih, mencharger HP lewat power bank gitu. Nah, entah itu misalnya mau ini yang nyamperin ini atau ini yang nyamperin ini, tetap aja kan dia terpower bank. Atau misalnya pakai chargeran, mau dia nyala ke stop kontak dulu baru ke HP atau ke HP dulu baru ke stop kontak, dia akan tetap mencharger kayak gitu. Jadi tujuan untuk mengisi dayanya itu tetap terlaksana kayak gitu, tetap tercapai. Bisa dipahami ya sampai sampai sini ya. Bisa, Dapat Kak. Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, boleh join lagi. Di sini ada gambar apa dan kira-kira masuk ke mana ya? Ke jenis apa gitu. B. Dua orang menjawab B. Coba kita beri bintang ya. Kita bahas sama-sama. Dua orang menjawab B. Ini tutorial apa? Memasak? Masak mie instan, Masak mie Kak. instan. Oke. Nah, kenapa sih menjawab B? Coba ada yang mau menjelaskan kenapa menjawab B? Karena langkah-langkahnya sederhana, Kak. Jadi nggak perlu tahapan yang panjang. Terus juga bahan-bahannya karena mie instan, jadi kan kita pakai semua yang ada di dalam kemasan, sama paling ada ditambahin air panas, terus alatnya cuma panci, sendok, kayak gitu, gitu Oke. aja, Kalau Kak. kalau Nafisya kenapa menjawab B? Ya Kak, nggak beda jauh sama yang udah disampaikan atau dijawab sama Kak Fitri. Eh, Isi dari teks prosedur tersebut terbilang sederhana dan masih mudah atau dikit gitu Kak, gak belum yang sampai kompleks gitu. Jadi Oke. termasuk teks sederhana. Ya. Terima kasih atas jawabannya ya Fitri dan Nafisya. Di sini kakak mau meluruskan nih, kenapa sih di sini ada sederhana, protokol sama kompleks jawabannya, padahal mungkin menurut Nafisya sama Fitri, ini mah gampang. Masuk aja ke sederhana karena dia merupakan mie instan gitu ya. Tapi kalau kita tinjau lebih ulang, coba dilihat kalau misalnya kita memasak mie instan nih, ada orang yang menaruh mie terlebih dahulu baru bumbunya. Tapi mie instan itu kalau misalnya prosedurnya mie dulu baru kasih bumbu, dia bisa dimakan atau nggak bisa? Bisa, Kak. Bisa, oke. Berarti kalau misalnya urutannya dibolak-balik nih, berarti misalnya naro naro mie dulu di nomor 4, baru naro bumbu di nomor 5. Itu berarti kan bisa dibolak-balik. Termasuknya ke dalam jenis apa ya? Jenis kompleks bukan sih, Kak? Kalau menurut Nafisya, Eh maaf, Lebih ke sederhana. Eh, Eh, salah, Kak, ya maksudnya sederhana.
Betul. Oh, sederhana. Oke. Tadi kakak jelaskan ya ada 3 jenis kan. Yang bisa dibolak-balik itu apa? Sederhana, Kak. Oke, oke nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ulang ya di slide sebelumnya ya. Nah, di sini ada sederhana. Sederhana itu yang langkahnya itu minimal hanya 3, maksimal 3 sampai 5 langkah. Kalau kompleks itu dia rinci. Kalau protokol itu dia teks prosedur yang langkahnya itu kalau dibolak-balik dia akan tetap mencapai tujuannya. Oke, kakak tanya ulang. Kalau masak mie ini, misalnya kakak maunya naruh mie dulu, baru naruh bumbu di atas mie. Misalnya kayak gitu. Terus Nafisya misalnya naruh bumbu dulu baru mie-nya. Kira-kira contoh kayak gitu masuknya ke dalam jenis apa ya? Protokol kan. Protokol. Oke, Tepat baik. protokol yang A. Iya, protokol. Sebenarnya misalnya Nafisya dan juga Fitri menjawab sederhana juga sudah betul jika di opsinya itu tidak ada protokol. Tapi jika mana di opsinya itu ada protokol, maka yang lebih tepat adalah jenis protokol. Dapat dipahami ya? Oke, baik. Oke, Iya, Kak. Kak. Wah, nggak terasa nih. Sudah mau selesai aja. Sekarang kakak mau tanya nih. Kesimpulan kita terhadap pembelajaran hari ini itu apa sih? Boleh dari Fitri. Iya, Kak. Jadi tadi kita belajar mengenai teks prosedur, terus juga Mm-mm. jenis-jenis prosedur sama struktur teks prosedur, sama contoh-contoh dari jenis-jenis teks prosedurnya juga, Kak. Oke, baik. Terima kasih Fitri jawabannya. Kalau Nafisya tadi belajar apa kira-kira? Iya, Kak, sama kayak yang udah disebutin Mm-mm. keseluruhannya gitu. Lebih ke iya kita mempelajari tentang teks prosedural dan jenis-jenisnya gitu. Jadi kita bisa ngebedain juga dengan contoh soal yang udah dikasih sama kakak gitu. Ini tuh termasuk teks prosedural apa gitu-gitu sih, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Sekarang kakak mau satu kuis lagi deh, Lisan. Nah, sekarang kakak sebutkan cara membuat paspor. Kira-kira masuk ke dalam jenis teks prosedur apa? Kompleks bukan, Kak? Kompleks. Kalau Fitri? Kompleks juga. Kompleks, Kak. Betul, kalau misalnya membuat paspor itu kompleks karena dia banyak langkahnya gitu ya, dan juga banyak persyaratannya. Oke, berarti kalian sudah paham ya materi mengenai teks prosedur, gitu ya. Tadi eh, sekarang kakak mau tanya lagi nih satu orang. Pengertian teks prosedur apa tadi? Coba, boleh deh, bebas. Iya, Kak. Aku, Mau Kak. jawabnya, Kak. Oke, Kak baik. Fitri. Siapa? Oh, aku. Oke. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau juga ada sistematikanya untuk dan juga ada tujuannya, Kak. Jadi teks yang berisi langkah-langkah dan juga tujuan dari suatu kegiatan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Fitri. 100 untuk Fitri. Sekarang untuk Nafisya ada pertanyaan juga nih. Tadi struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada apa? Kak, yang pertama itu ada tujuan. Tuh. Yang kedua itu material ya. Ya, yang kedua itu ada langkah. Ya, Gal jaringan ya. terus yang ketiga langkah-langkah dan Betul. yang keempat kesimpulan, Kak. Betul. Terima kasih jawabannya Iya, Kak. Fitri. Ya, halo-halo, Kak. Oke, nggak apa-apa. Iya, Kak, sama-sama. Iya, baik.
Sekarang kita balik lagi nih. Kakak ucapkan terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah semangat menjalani hari ini, adik-adik yang semangat di pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Dek Nafisya dan juga Dek Fitri di rumah. Menerapkan teks-teks prosedur gitu ya. Dengan menerapkan prosedur yang baik, kita akan mendapat apa yang kita tujukan gitu. Oke? Sampai sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak.